Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risana Aziza. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai pengertian dan ciri-ciri dari isolator dan konduktor. Jadi, mohon disimak videonya. Pengertian konduktor. Konduktor merupakan zat atau bahan yang mampu menghantarkan panas dan arus listrik, baik dalam bentuk zat cair, padat, ataupun gas, di mana peristiwa ini dikarenakan oleh benda atau zat itu memiliki sifat konduktif. Kemudian selanjutnya adalah fungsi konduktor. Yang pertama, dapat difungsikan sebagai pengantar atau penyalur listrik dan panas. Yang kedua, konduktor merupakan material yang sering digunakan pada sebuah instalasi listrik. Konduktor merupakan material yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari dan sangat membantu kehidupan manusia. Yang selanjutnya adalah pengertian dari isolator. Isolator adalah bahan yang tidak dapat atau sulit untuk melakukan perpindahan muatan listrik atau panas. Secara umum, isolator disebut juga penghambat aliran listrik atau panas. Fungsi isolator yang lainnya adalah sebagai penompang beban atau pemisah antara konduktor tanpa membuat adanya aliran arus yang mengalir keluar antara konduktor. Selanjutnya, merupakan fungsi isolator. Pertama, untuk menyekat suatu pengantar yang bertegangan terhadap pengantar lain yang bertegangan maupun yang tidak bertegangan. Lalu, isolator merupakan material yang tidak dapat dialiri dan menghantarkan panas ataupun listrik. Fungsi isolator sebagai pelindung keselamatan manusia terhadap kemungkinan terjadinya sentuhan dengan panas dan listrik. Selanjutnya adalah tabel dan gambar yang menunjukkan contoh dari benda konduktor. Lalu ada juga contoh dari benda dan isolator yang sudah tertera pada gambar dan tabel, seperti plastik, kain, kayu, karet, kertas, ban, benang, tembok, kaca, bolpen, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, ada dari kedua sifat zat tersebut bisa disatukan sebagai benda berikut. Seperti contoh setrika. Lah, pada gambar setrika, gagang setrika merupakan isolator yang mana menghambat panas. Dan pada bawah setrika atau besi setrika termasuk konduktor yang mana bisa menghantarkan panas. Contoh-contoh yang lain juga sudah tertera pada gambar dan tabel berikut ya. Lalu selanjutnya kita akan beralih ke percobaan dan pembuktian mengenai benda konduktor dan isolator. Pada video ini saya akan melakukan percobaan pada benda-benda tersebut. Apakah benda tersebut bisa dialiri energi panas? Atau apakah benda tersebut bisa dialiri energi listrik? Tetapi sebelum itu, saya akan menjelaskan mengenai perpindahan panas. Perpindahan panas terjadi dengan 3 cara, yaitu secara konveksi, konduksi, dan radiasi. Lalu langsung saja kita mulai percobaannya. Bahan-bahan yang kita perlukan adalah air panas, kemudian gelas bata,
kemudian sendok plastik, kemudian ada pensil dan spidol, lalu ada sendok logam atau sendok besi, lalu kayu dan paku. Mari kita mulai percobaannya. Langkah percobaan pertama yaitu kita tuang air panas ini ke dalam gelas kaca. Hati-hati jangan sampai kena tangan ya, soalnya ini panas sekali. Dan kita tuang setengah saja. Lalu semua bahan percobaan ini kita masukkan ke dalam air yang masih panas ini. Sekarang, cara untuk mengetahui apakah benda-benda ini termasuk konduktor atau isolator adalah dengan mencoba memegangnya, tapi hati-hati ya, ini masih panas sekali. Pensil tidak panas, berarti ini termasuk benda isolator. Kemudian sendok logam. Sendok logam menjadi terasa hangat, berarti ini termasuk benda konduktor. Kemudian sendok plastik. Sendok plastik tidak terasa panas, berarti ini benda isolator. Kemudian spidol. Spidol tidak terasa panas, berarti ini benda isolator. Lalu paku. Paku ini terasa panas, berarti paku termasuk benda konduktor. Lalu kita coba dengan kayu ini ya, apakah terasa panas atau tidak. Oh, kayu ini tidak terasa panas sama sekali. Itu berarti kayu ini termasuk benda isolator. Lalu percobaan selanjutnya, apakah benda-benda ini bisa menghantarkan listrik? Beralih ke percobaan selanjutnya, yaitu dengan dialiri energi listrik. Bahan-bahan yang kita perlukan adalah 2 buah baterai, lalu sebuah kabel, lalu sebuah dop lampu kecil untuk alat sebagai tesnya, lalu alasnya terserah mau pakai apa, tapi saya di sini memakai tatakan untuk ujian seperti itu untuk memudahkan kita saat mencoba percobaan nanti. Selanjutnya, mari kita rangkai dan membuat percobaannya. Setelah bahan-bahan yang kita dapatkan dirangkai, akan menjadi seperti ini. Kabelnya terhubung dengan sumber dayanya, yaitu baterai. Lalu kita hubungkan dengan lampu kecil ini. Lalu kawat tembaganya kita biarkan terbuka seperti ini untuk mengetahui apakah benda tersebut bisa menghantarkan listrik. Mari kita mulai percobaannya. Ya, dan di sebelah kiri saya sudah ada bahan-bahan yang tadi yang sudah dikeringkan dari air, dan di depan saya ini ada alat percobaan untuk mengetahui apakah benda tersebut bisa menghantarkan listrik. Benda pertama yang akan kita coba adalah spidol. Kita lihat apakah lampu ini bisa menyala jika spidol ini kita hubungkan. Wah, tidak bisa menyala. Berarti kesimpulan dari yang tadi adalah spidol
tidak bisa menghantarkan panas dan tidak bisa menghantarkan listrik. Berarti benar, spidol termasuk benda isolator. Cara selanjutnya adalah sendok logam. Kita lihat apakah lampu ini berhasil menyala. Ternyata benar, lampunya bisa menyala. Oke. Kesimpulan dari percobaan sebelumnya dan yang sekarang adalah sendok besi atau sendok logam termasuk benda konduktor karena bisa menghantarkan panas dan bisa menghantarkan aliran listrik. Benda selanjutnya adalah pensil. Kita lihat apakah berhasil. Wah, tidak bisa. Kesimpulannya, pensil termasuk benda isolator karena tidak bisa menghantarkan panas dan tidak bisa menghantarkan aliran listrik. Selanjutnya adalah paku. Kita lihat apakah berhasil. Wah, ternyata lampunya menyala. Itu berarti paku bisa menghantarkan aliran listrik. Kesimpulannya adalah paku termasuk benda konduktor. Karena paku ini terbuat dari besi. Kemudian kayu. Kita coba apakah berhasil. Wah, tidak bisa. Itu berarti kayu termasuk benda isolator yang tidak bisa menghantarkan panas dan tidak bisa menghantarkan aliran listrik. Kemudian barang yang terakhir, sendok plastik. Ternyata tidak bisa. Itu berarti kesimpulannya Sendok plastik adalah benda isolator yang tidak bisa mengantarkan aliran panas dan tidak bisa mengantarkan aliran listrik. Cukup sekian video penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.